perkenalkan kami dari kelompok 8. Jadi kami mendapatkan tema memahami dan memiliki wawasan yang luas tentang pernikahan dalam Islam, kewirausahaan dalam Islam, dan juga wakaf. Namun fokus tema yang akan kami bahas kali ini adalah tentang wakaf. Adapun anggota dari kelompok 8, saya sendiri Farida Hidayatulfa, dan saya Adelia Putri, dan saya Linda. Yuk saksikan videonya. Sebelum masuk kepada video hasil wawancara kami akan menyampaikan sedikit mengenai pengertian wakaf, dasar hukum wakaf di Indonesia, manfaat wakaf, jenis-jenis wakaf, syarat wakaf, dan yang terakhir, rukun wakaf. Wakaf adalah kata dari bahasa Arab yang berarti menahan diri. Sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi yang dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Jadi, pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun, bedanya dengan sedekah yaitu manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir, meskipun pemberi wakaf atau wakif telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain sebagainya. Dasar hukum wakaf di Indonesia. Dasar hukum wakaf di Indonesia merujuk pada dasar Al-Quran dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 77 dan Quran Surah Ali Imran ayat 92. Kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara hukum positif wakaf. Dalam Undang-Undang Perwakafan membentuk Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang bertugas sebagai lembaga negara independen dalam mengurus, mengelola, dan memajukan wakaf di Indonesia. Selanjutnya adalah manfaat wakaf. Hikmah wakaf ternyata tak hanya mengenai aspek spiritual saja, tetapi aspek lainnya juga berpengaruh. Selain itu, manfaat wakaf tidak hanya dirasakan oleh pemberinya saja, namun juga masyarakat luas. Selengkapnya tentang manfaat wakaf, yang pertama yaitu mendapat manfaat secara religius. Memperoleh manfaat dari sisi spiritual merupakan manfaat wakaf yang didapatkan pemberi atau wakif. Faktanya, manfaat dari aset atau harta wakaf bersifat kekal, apalagi jika objeknya terus digunakan oleh khalayak umum, sehingga pahala pemberi wakaf mengalir deras dan terus-menerus meskipun sang wakif telah meninggal dunia. Yang kedua yaitu meningkatkan hubungan persaudaraan. Dari sisi pemberi dan penerimanya, manfaat wakaf adalah mampu meningkatkan hubungan persaudaraan. Pemberi wakaf bisa membantu banyak orang melalui harta yang diwakafkan, sedangkan masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya bantuan tersebut. Nah, akhirnya hikmah wakaf bukan hanya dirasakan masing-masing individu, penerima atau pemberi saja, melainkan juga hubungan kemasyarakatan secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu membantu pihak-pihak yang kurang beruntung. Nah, membantu pihak-pihak kurang beruntung daripada kita, baik bentuknya wakaf produktif atau konsumtif. Wakaf konsumtif dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sedangkan wakaf produktif dapat membantu meningkatkan taraf kesejahteraan umum. Yang terakhir, manfaat dari wakaf yaitu sarana membangun kepedulian sosial. Manfaat wakaf adalah sebagai makhluk sosial yang memerlukan kepedulian agar bisa berfungsi secara maksimal dalam masyarakat. Konsistensi dalam memberikan wakaf akan membantu Anda membentuk kepedulian lebih tinggi baik secara sosial maupun spiritual. Selanjutnya yaitu jenis-jenis wakaf. Wakaf sendiri terdapat beragam sekali bentuknya. Selengkapnya tentang jenis-jenis wakaf yaitu ada berdasarkan objeknya, berdasarkan jenis yang diwakafkan, berdasarkan waktu, dan berdasarkan pemanfaatannya. Oke, yang pertama yaitu berdasarkan objeknya.
Nah, secara garis besar wakaf berdasarkan objek dibagi menjadi dua. Yang pertama wakaf ahli dan yang kedua adalah wakaf khairi. Wakaf ahli merupakan wakaf untuk keluarga atau saudara sendiri, sehingga pemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Contohnya yaitu nafkah sehari-hari, membiayai pendidikan adik, dan juga sebagainya. Sebaliknya, wakaf khairi adalah jenis-jenis wakaf diperuntukkan kepentingan masyarakat luas. Contohnya adalah seperti pemberian tanah, bangunan, dan sebagainya. Yang kedua adalah berdasarkan jenis yang diwakafkan. Berdasarkan jenis wakafnya yang terbagi menjadi golongan pertama, kedua, dan ketiga. Golongan pertama yakni wakaf berupa benda tidak bergerak di mana bentuknya sulit dipindahkan. Contoh wakaf tidak bergerak seperti masjid, bangunan, pondok pesantren, dan sebagainya. Golongan kedua yaitu wakaf bergerak berbentuk barang. Dalam hal ini termasuk seluruh pemberian mudah dipindahkan selain uang. Contoh wakaf bergerak seperti bibit tanaman, surat berharga, air, peralatan tertentu, dan lain sebagainya. Sementara itu, golongan terakhir yaitu benda bergerak berupa uang, baik tunai maupun non-tunai. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan waktu. Jenis-jenis wakaf berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua, meliputi muabat dan muaqat. Waktu muabat merupakan wakaf yang diberikan tanpa batasan waktu sehingga pemberian tersebut digunakan selamanya oleh masyarakat. Contohnya adalah masjid, fasilitas umum, dan sebagainya. Sementara wakaf muaqat adalah wakaf dengan pemberian hak guna terbatas seperti misalnya bantuan pasokan makanan, uang konsumsi, dan sebagainya. Wakaf muaqat umumnya bersifat konsumtif, bukan wakaf produktif. Kemudian yang terakhir yaitu berdasarkan pemanfaatannya. Jenis terakhir wakaf berdasarkan pemanfaatannya yang terbagi menjadi wakaf tunai dan produktif. Wakaf tunai merupakan wakaf yang manfaatnya mampu dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Contohnya adalah masjid, uang, kendaraan, pondok pesantren, dan sebagainya. Sedangkan wakaf produktif ialah jenis wakaf dengan wujud tidak secara langsung mampu dinikmati oleh masyarakat, melainkan dikelola terlebih dahulu dalam aktivitas produktif. Contoh wakaf produktif seperti modal dalam kegiatan produksi, beasiswa, aktivitas sosial, dan semacamnya. Yang selanjutnya adalah syarat wakaf. Syarat wakaf adalah hal-hal yang dipenuhi sebelum melakukan wakaf. Di antaranya adanya wakif, harta maukut alai, dan zakat. Yang pertama yaitu adanya wakif. Wakif adalah pemberi wakaf. Seorang wakif harus berakal sehat, mempunyai harta, tidak berada di bawah pengampunan hukum, dan merdeka. Yang kedua ada harta maukut. Berikutnya, syarat wakaf adalah harta maukut di mana aset yang diberikan sebagai wakaf wajib mengandung nilai benda halal, berwujud nyata, dan sebelumnya dimiliki oleh wakif atau sebelum dipindah tangankan. Yang ketiga yaitu maukut alai, adalah penerima harta wakaf baik perorangan atau badan tertentu. Penerima wakaf harus secara tegas mengikrarkan wakaf dipergunakan untuk kepentingan umum dan ibadah dan mampu menjelaskan rencana penggunaan harta maukut. Dan yang terakhir yaitu sigat. Syarat wakaf terakhir yakni sigat, yaitu akad yang diikrarkan baik berupa tulisan maupun lisan dari wakif secara saat itu juga tidak terbatas waktu, tidak diikuti syarat batil, dan tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya ada rukun wakaf. Rukun wakaf adalah tata cara menjalankan wakaf secara berurutan. Bila terdapat salah satu yang tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan wakaf tidak sah. Adapun rukun wakaf yaitu yang pertama, pemberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah disyaratkan memenuhi aturan. Yang kedua, wakaf diterima oleh penerima baik perorangan atau lembaga yang jelas. Yang ketiga, harta yang diwakafkan berwujud nyata dan tersedia saat akad dilaksanakan. Dan kemudian yang keempat, wakif mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai keinginan wakafnya. Dan yang terakhir, rukun wakaf adalah harta wakaf mutlak menjadi milik masyarakat umum dan tidak dapat diklaim lagi sebagai milik pemberi wakaf. Wakaf itu menurut kalian kayak apa, Bu? Mungkin mulai dari cara-caranya atau sistem dari berwakaf itu seperti apa gitu, Bu? Kalau menurut yang tahu lah, wakaf itu kan dari misalnya jamaah bisa langsung ke kotak-kotak yang ada, kotak amal yang ada, misalnya di dalam masjid atau di luar masjid. Terkadang ada yang beberapa tempat-tempat yang ditempatkan
tidak fokus ke dalam masjid aja biasanya. Ada juga kan yang wakaf nih yang setahu ulun masjid kadang-kadang ada bekerja sama kawan misalnya warung atau apa, ada juga. Tapi itu jenisnya penetapan untuk kotak. Mungkin pertanyaan selanjutnya pula, setelah wakaf tadi terkumpulkan mungkin disalurkannya ke mana gitu Bu? Biasanya wakaf itu kan dibuka atau ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Nah biasanya kan itu dihitung-hitung ada, karena biasanya kalau untuk di Sadar ini hari Jumat biasanya pengumuman. Biasanya itu untuk kebersihan atau kegunaan di dalam masjid, kebersihan atau ada kristal apa itu yang digunakan. Mungkin dari supaya masyarakat itu berwakaf itu gimana untuk mengajak ke masyarakatnya itu Bu? Apakah ada cara tertentu gitu Bu? Kalau biasanya wakaf ini biasanya tuh yang belum tahu, kadang-kadang ada kayak misalnya ada bosok, ada himbauan segala macam atau pengumuman untuk masyarakat. Oh berarti kalau wakaf di sini atau di mana? Jadi bisa melalui brosur tadi Bu? Pengumuman biasanya ada di kotak amal itu ada tulisan pemberitahuannya Bu. Mungkin tadi kami ada juga melihat sekilas di kotaknya itu Bu. Ada biasanya, atau kadang-kadang ada di dindingnya ada tulisan, bisa bimpak ke sini. Mungkin itu aja Bu yang kami tanyakan. Terima kasih banyak waktunya Bu, maaf mengganggu. Di Masjid Raya Sabilal Muhtadin banyak terdapat kotak-kotak wakaf. Bahkan bisa dikatakan setiap pintu masjid di sini memiliki kotak-kotak wakafnya masing-masing, di mana kotak-kotak wakaf di sini bertujuan untuk pembiayaan operasional seperti yang pertama yaitu untuk khatib, bilal, dan pengajian rutin. Yang kedua untuk kaum, petugas kebersihan, dan lain-lain. Yang ketiga untuk pengadaan pembelian karpet sajadah untuk lantai 2 dan pengadaan sarana ibadah lainnya. Yang keempat untuk program pendidikan dan kaderisasi ulama. Dan yang terakhir untuk program studi ilmu Al-Quran yang berjenjang. Selain melalui kotak-kotak wakaf, pembayaran wakaf juga bisa dilakukan melalui QRIS. Masih di dalam lingkungan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, juga terdapat kantor perwakilan Badan Wakaf Indonesia atau BWI Provinsi Kalimantan Selatan. Perwakilan BWI Provinsi mempunyai tugas dan wewenang diantaranya melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi, melakukan koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas, membina nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama perwakilan BWI Provinsi, baik ke dalam maupun keluar, dan masih banyak lagi. Sekian penyampaian dan hasil video wawancara kami mengenai wakaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.